Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pertemuan yang ketujuh ini kembali kita dapat bertemu walaupun masih melalui jaringan. Mudah-mudahan anak-anak semua masih dalam kondisi sehat walafiat dan masih selalu bersemangat dalam setiap mengikuti proses pembelajaran yang Bapak sampaikan. Pada pertemuan yang ketujuh ini kita akan mempelajari tentang materi yang ada di bab 3 tentang Sunan Giri. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita di pagi hari ini adalah menganalisis biografi dan peranan Sunan Giri dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah selesai proses pembelajaran, maka seluruh siswa di kelas 6 diharapkan mampu mengetahui tentang biografi dan peranan Sunan Giri dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Baik, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran di pagi hari ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anak buka buku paketnya, materi yang ada di bab 3 tentang Sunan Giri. Mari kita sama-sama mempelajarinya. A. Biografi Sunan Giri. Sunan Giri itu lahir di Balambangan pada tahun 1442 Masehi. Ayah Sunan Giri bernama Maulana Ishaq. Nama lain dari Sunan Giri itu banyak, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra. Itu nama lain dari Sunan Giri. Banyak ya. Ibu Sunan Giri itu bernama Dewi Sekardado. Di samping dia mempunyai ibu kandung, Sunan Giri juga mempunyai ibu angkat. Adapun ibu angkat Sunan Giri itu bernama Nyai Ageng Pinatih. Nyai Ageng Pinatih ini adalah seorang saudagar yang kaya raya. Hubungan antara Sunan Giri dengan Sunan Ampel itu adalah sangat dekat karena Sunan Giri dinikahkan dengan anak Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasiyah. Jadi Dewi Murtasiyah itu adalah anak Sunan Ampel yang dinikahkan dengan Sunan Giri, berarti Sunan Giri itu adalah menantu dari Sunan Ampel. Raja Belambangan yang berhasil diislamkan oleh Sunan Giri itu bernama Prabu Menak Semboyo. Sunan Giri pertama kali menuntut ilmu di pesantren Ampel Dentat di bawah bimbingan Sunan Ampel. Lalu kemudian ketika ia berusia 16 tahun, Sunan Giri melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di daerah negeri Pasai. Ia berangkat ke Pasai tidak sendiri, melainkan ia berangkat bersama dengan anak Sunan Ampel yang bernama Raden Makdum Ibrahim. Nah, di Samudra Pasai ia mempelajari ilmu tentang ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Sama halnya dengan Sunan Ampel, Sunan Giri pun di tanah Jawa dalam mengembangkan agama Islam, ia mendirikan pesantren sebagai tempat untuk mendidik masyarakat Jawa. Adapun jasa-jasa Sunan Giri, yang pertama ia pernah menjadi hakim dalam perkara pengadilan Syekh Siti Jenar. Kemudian yang kedua, di bidang kesenian beliau berjasa menciptakan tembang Asmaradana dan Pucung, tembang dolanan anak-anak yang bernapaskan agama Islam. Kemudian yang ketiga, beliau juga membuat permainan anak-anak, yaitu jelongan dengan disertai lagu Padang Bulan. Pengaruh Sunan Giri itu sangat besar sekali. Hal ini dibuktikan adanya kebiasaan bahwa apabila seseorang hendak dinobatkan menjadi seorang raja, maka ia haruslah memerlukan pengesahan atau persetujuan dari Sunan Giri. Dan Sunan Giri itu wafat pada tahun 1506 Masehi. Adapun kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini, yang pertama, Sunan Giri itu dilahirkan pada tahun 1442 Masehi di daerah Balambangan.
Ayahnya bernama Maulana Ishak, kemudian nama lain dari Sunan Giri itu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakir, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra. Hubungan antara Sunan Giri dengan Sunan Ampel itu sangat dekat karena anak dari Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasia itu adalah istri dari Sunan Giri. Raja Belambangan yang berhasil diislamkan oleh Sunan Giri adalah Prabu Menap Sembuyu. Dan pertama kali Sunan Giri menuntut ilmu itu adalah di pesantren Ampel Denta di bawah bimbingan Sunan Ampel. Lalu pada usia 16 tahun ia menuntut ilmu di negeri Pasai. Ilmu yang dipelajari Sunan Giri itu ada dua. Yang pertama ilmu tasawuf, yang kedua ilmu tauhid. Jasa-jasa Sunan Giri, yang pertama pernah menjadi hakim dalam perkara pengadilan Syekh Siti Jenar. Kemudian di bidang kesenian beliau menciptakan tembang Asmaradana dan Pocong. Kemudian beliau juga membuat permainan anak-anak yaitu Jolongan dengan disertai lagu Padang Bulan. Ini saja ringkasan materi pembelajaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan walaupun ringkas, anak-anak semua dapat memahami dan dapat mengerti terhadap apa yang sudah Bapak jelaskan. Baik, kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.